Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2AD4 Teknologi Kimia Industri. Kelompok kami beranggotakan Anang Arianto, Marsanda Ira Prameswara, Nur Aini Rahmat, Sandi Putra Wijaksono, Sayyidah Fatimatu Zahra, dan Versa Valiola. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada alat ekstraksi sistem kontinu dan juga prosesnya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ekstraksi kontinu adalah ekstraksi yang terjadi di mana ada feed masuk dan juga proses yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus saat proses itu berlangsung. Di mana performa hasil reaksi dipengaruhi oleh lamanya waktu tinggal di dalam tangki antara solvent dan juga bahan baku. Nantinya semakin lama waktu tinggal, maka semakin lama kontak yang terjadi antara solvent dan bahan baku di dalam tangki dan semakin lama pula proses perpindahan difusinya, sehingga menghasilkan ekstrak yang lebih maksimal. Kemudian berikut terdapat bagian-bagian alat pada gambar PFD ekstraksi kontinu. Pada bagian bawah terdapat pompa G1 dan G2. Pompa G1 berfungsi untuk mengalirkan solvent, pompa G2 berfungsi untuk mengalirkan bahan baku. Pada sisi sebelah kiri terdapat tangki D1 dan D3. Pada tangki D1 berisi solvent, pada tangki D3 berfungsi untuk menampung rafinat. Kemudian pada sisi sebelah kanan terdapat tangki D4 dan D2. Pada tangki D4 berfungsi untuk menampung ekstrak, pada tangki D2 berisi bahan baku. Kemudian terdapat kolom pada C1. Kolom ini yaitu kolom ekstraksi berbentuk silinder dengan dimensi diameter 10 cm dan tinggi 2 meter. Di dalam tangki ini terdapat packing. Nah, packingnya itu berbentuk wrist jack ring yang disusun sedemikian rupa sebagai hambatan yang berfungsi untuk memperluas kontak antara komponen-komponen yang akan diekstrak sehingga proses bisa maksimal dan hasil ekstrak yang dihasilkan juga lebih maksimal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi valve pada gambar PFD ekstraksi kontinu. Pada valve 1 digunakan saat mengisi air, pada valve 2 dan valve 7 digunakan untuk mengosongkan tangki umpan, dan ketika umpan dialirkan menuju ke kolom C1, valve 2 atau valve 7 ini ditutup. Pada valve 3 digunakan untuk mengeluarkan rafinat, pada valve 4 dan valve 6 digunakan untuk kalibrasi, yaitu mengecek kecepatan laju alir dengan cara membuka valve. Dan pada saat proses ini harus menyediakan gelas ukur dan stopwatch. Fungsi gelas ukur yaitu untuk menampung dan fungsi stopwatch digunakan untuk menghitung kecepatan waktunya. Pada valve 5 digunakan untuk mengeluarkan hasil ekstraksi kolom. Pada valve 8 digunakan saat akan mengalirkan umpan. Pada valve 9 digunakan untuk mengeluarkan larutan ekstrak. Dan pada valve 10 digunakan untuk mengatur ketinggian fase ringan atau ketinggian campuran saat berada di kolom. Setelah kita memahami mengenai bagian-bagian alat ekstraksi cair-cair sistem kontinu, kita akan melanjutkan pada proses ekstraksi tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan semua bahan yang akan digunakan, yaitu asam asetat sebagai solut, aseton sebagai inert, dan air sebagai solvent. Setelah mempersiapkan semua bahan, kita akan membuat bahan baku yang merupakan percampuran antara solut dan inert dengan perbandingan 1:9. Kemudian bahan baku tersebut akan dimasukkan ke dalam tangki D2. Setelah itu, kita akan memasukkan solvent sebanyak 1 sampai 1,5 kali volume bahan baku ke dalam tangki D1. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam tangki masing-masing, kemudian kita bisa mengalirkan solvent yaitu air menggunakan pompa G1 dan membuka valve V1 sampai tangki C1 penuh. Setelah tangki C1 penuh, maka akan dialirkan bahan baku yaitu berupa asam asetat dan aseton menggunakan pompa G2 dan dengan membuka valve V8, sehingga aliran bahan baku berjalan dari bawah. Pada ekstraksi sistem kontinu ini, massa jenis air lebih besar daripada massa jenis dari aseton, sehingga campuran asam asetat dan aseton akan naik ke atas. Sementara itu, air yang dialirkan dari atas akan turun ke bawah.
sehingga terjadilah kontak dengan alirannya adalah counter current. Kemudian, proses ekstraksi terjadi saat bahan baku mengalir ke atas melalui packing jenis latching ring yang berbentuk silinder kecil dan melewati solvent, sehingga kandungan asam asetat akan terikat oleh solvent. Setelah bahan baku naik, akan terjadi dua lapisan. Lapisan atas berupa rafinat atau sisa asam asetat yang belum terekstrak dan aseton, yang akan mengalir ke tangki D3. Dan bagian bawah merupakan ekstrak yang terdiri dari solvent dan asam asetat yang terekstrak, yang akan dialirkan ke tangki D4. Proses ini akan berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, dan setiap interval waktu 20 menit akan diambil sampel pada lapisan ekstrak dan rafinat guna dilakukannya pengujian dengan metode titrimetri. Oke, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai ekstraksi kontinu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.